Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita menjadi lebih pemenang daripada pemenang saudara. Mari kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Amin. Bersama-sama kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat menang? Katakan kita lebih dari pemenang. Wow, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya saudara. Haleluya. Haleluya. Sebab firman-Nya turun di antara
kita saudara. Haleluya. Sama-sama kita deklarasikan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Jalan-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan-Mu. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Amin Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan ku kan aman, aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang. Oh. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya.
Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke tahtanya kudus Tuhan.
Kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan Yesus, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hatiku, hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan bahari hatiku, di hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di al. Mari kita mau sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh,
Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah ke Raja dan jadilah kehendakmu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, dipuji. Haleluya. Dan jadilah katakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Saya bersuka cita menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kalau kami boleh mendengarkan sedikit firman-Mu, karena semua itu karena anugerah-Mu. Bapak, berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, berkat sukacita yang mengalir dari anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan tema berbuah di situasi yang sulit. Kenapa dianggap situasi yang sulit? Karena kita masih dalam pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pengangguran bertambah, kesulitan bertambah, PHK di mana-mana. Resesi akan terjadi. Resesi global mengintai kita. Dan masih banyak masalah lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. 2 Timotius 3 ayat 1, firman Tuhan berbunyi begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar akan datang. Tuhan izinkan. Saya kalau ingat COVID-19 ini, banyak orang bertanya-tanya. Banyak orang yang mengatakan jenuh, sedih,
banyak yang meninggal, banyak yang meninggalkan kita. Tapi disinilah kita diproses berbuah di situasi yang sulit. Proses kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah. Jadi waktu kita sebelum pandemi 19, banyak pelayan-pelayan Tuhan mengatakan, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang pandai berkhotbah, pandai melakukan sesuatu, banyak yang mau melayani. Tetapi motivasinya yang tidak jelas. Jadi di dalam situasi yang sulit ini kita harus berbuah. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara ditanam di kebun anggur. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada kita semua. Jadi, kenapa contohnya pohon ara? Pohon ara itu bisa tumbuh subur di mana saja. Tidak peduli di daratan tinggi atau di daratan rendah. Di iklim yang sejuk maupun yang gersang. Bukan hanya di tanah yang gembur. Di antara bebatuan pun ia masih bisa tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Bahkan pohon ara yang sehat dapat berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Jadi dimanapun kita berada, hendaknya kita juga menjadi seperti pohon ara yang berbuah bagi Tuhan. Seperti layaknya pohon ara, Dia sudah memberikan kita kapasitas untuk berbuah lebat di tengah keadaan yang sulit apapun juga. Ada kesaksian. Kita tahu gereja sekarang banyak yang tutup karena COVID-19. Dulu, sebelum pandemi ini ada, pelayanan setiap kita selalu mencari yang enak. Mencari jabatan, mau jabatannya tapi tidak mau pekerjaannya, tidak mau melayani dengan baik, punya motivasi, melayani tidak mau menabur, maunya menerima. Di saat COVID-19 terjadi, banyak dia yang bermasalah. Karena apa? Hidup ini kita harus berbuah. Di saat kita sulit, di saat kita susah, kita harus berbuah. Di saat kita menerima berkat, kita harus bersyukur. Jadi
berbuah di situasi yang sulit ini. Kita harus berbuah. Kita harus menjadi pelayan-pelayan yang tangguh. Ya. Ini ada satu kesaksian hamba Tuhan. Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya. Kenapa Pak? Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu khotbahnya pandai-pandai, yang laris manis. Tapi sekarang putar haluan. Dia menyambung hidupnya. Sekarang di masa sulit ini, Tuhan izinkan kita untuk menerima kondisi sulit ini. Banyak yang terpapar COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal. Kita sedih. Pendoa-pendoa sekarang 24 jam berdoa untuk bangsa ini. Sekarang ini kita harus bersyukur. Kalau Tuhan kita masih memberi kesempatan untuk hidup, mati dan hidup ini sangat tipis sekali. Semua itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Anak saya pernah bertanya, Tuhan kenapa kok tidak mengampuni Indonesia? Orang Indonesia kok tidak takut dosa? Saya ingat Abraham waktu dengan Lot. Dia bertanya sama Tuhan, seandainya ada orang yang benar seberapa orang? 10 orang aja. 10 orang benar, Sodom Gomora tidak akan terjadi di Indonesia ini. Amin. Kita sebagai orang-orang benar, kita harus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah itu dalam situasi yang sulit. Justru Tuhan memiliki tujuan dalam keberadaan kita. Yang menurut kita seolah-olah itu salah tempat. Ada teman saya. Wah Pak, saya kalau di sana saya tidak dapat berkat. Saya mesti kerja di sini. Wah Pak, saya di sini tidak dapat berkat, saya mesti kerja di sana. Itu cuma alasan. Berkat itu Tuhan sudah berikan kepada kita dimanapun kita beranjak. Puji Tuhan. Jadi berbuah di situasi yang sulit, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Jika kita tidak berbuah, maka Bapa akan memotong kita darinya nyanya besar Tuhan. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, maaf. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih banyak buahnya. Jadi kehidupan kita, kalau kita tidak menghasilkan apa-apa, dipotong. Kalau kita menghasilkan sedikit, akan dibersihkan supaya banyak buahnya. Ini firman Tuhan. Makanya jadi anak-anak Kristen yang baik, yang bagus, dia kelihatan, dia bersinar, dia menghasilkan. Itu yang Tuhan harapkan kepada kita. Jadi berbuah di dalam keadaan yang sulit, kita harus bangkit dan hadapin. Jangan lari dari kenyataan, hadapin, jangan takut. Ingat akan janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita akan diberi jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana kita bisa berbuah, berguna buat Tuhan dan sekeliling kita? Kita harus menabur. Kita harus berbuat baik. Apa yang kita ada, kita lakukan. Puji Tuhan. Jadi berbuah di dalam
Di situasi yang sulit itu, kita yang pertama kita harus hidup berkenan. Berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan mengatakan, maaf. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan itu menopang tangan kita. Kita nggak mungkin jatuh. Jadi kita nggak perlu takut. Terus yang kedua, kita harus tinggalkan sifat kita, perbuatan kita yang salah. 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Jadi kita harus tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. Mungkin dulu pelayanan kita mencari yang senang, punya motivasi, bisa khotbah sana, bisa khotbah sini. Serang kita harus tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah itu. Yang ketiga, ya, ada 3 hal masalah. Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Yang kedua, masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, masalah itu membawa kepada keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Jadi, masalah itu Tuhan izinkan supaya kita mau berubah dan menjadi dewasa. Di Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur, ditegor, dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita nggak bisa enak-enak. Kalau kita lihat Rasul Paulus, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia menderita, ya. Tuhan izinkan. Ayub, dia tidak pernah melakukan kejahatan, tapi Tuhan izinkan. Yang kedua, masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, masalah itu membawa kepada keintiman dia, dengan dia. Jadi kepada Tuhan, dengan Tuhan. Masalah membawa kepada keintiman dengan Tuhan. Jadi yang terakhir, sesulit apapun tantangan yang kita hadapin, Tuhan mau kita berbuah di mana saja Dia menempatkan kita, di mana saja kita berada, Tuhan itu mau kita berbuah. Sebagai pengikut Tuhan, Kristus, memang kita tidak ditempatkan di dalam situasi yang eksklusif. Jauh dari tantangan, ujian, problematika, dan beragam penderitaan lainnya. Semua itu selalu ada jalan hidup kita. Semua situasi sulit tersebut dengan satu tujuan supaya kita tetap menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk hidup, untuk mendengarkan sedikit firman-Mu, kami percaya semua itu karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena perlindungan-Mu, karena penyertaan-Mu. Bapak berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan sedikit firman-Mu. Urapi mereka semua ya Tuhan. Berkati mereka semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus.
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa dahulu. Mungkin di antara kita masih ada ganjalan, ada masalah, ada dosa. Kita minta ampun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita akan selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Shkia Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami dapat menikmati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan ampuni kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Mungkin masih ada ganjalan yang belum terselesaikan. Kiranya Tuhan ampuni ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami dan sertai kami. Mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Melalui tubuh dan darah ini ya Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berkati hamba-hambamu semuanya ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal. Shkia Baba. Shkia Baba. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.